bersama. Marilah kita bergandeng tangan, bersatu hati dalam cinta Tuhan. Kasih dan damai senantiasa, agar sejahtera hidup kita. Jauhkan rasa iri dan dengki, sebab Tuhan yang tak menghendaki. Marilah kita bergandeng tangan, bersatu hati dalam cinta Tuhan. Kasih dan damai senantiasa, agar sejahtera hidup kita. Agar sejahtera hidup kita. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini mengenai sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Tadi kita sudah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini. Nah, lagu tadi mengajak kita untuk hidup rukun dalam kasih dan damai, untuk bersatu padu, untuk bergandengan tangan bersama dengan sesama. Baik, kita akan awali dengan doa penutup. Maaf, belum dibuka mau ditutup. Kita awali dengan doa pembuka, begitu ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas semua kasih-Mu dalam hidup kami. Utuslah Roh-Mu agar melalui proses pembelajaran hari ini kami dapat memahami ajaran gereja-Mu dalam membangun hubungan dengan saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan, sehingga dapat mengambil sikap yang tepat dalam hidup sehari-hari sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu anak-anak. Jadi yang benar doa pembuka ya, bukan doa penutup. Iya, Ibu bisa salah-salah maunya ditutup aja begitu. Jadi tidak ada pembelajaran nanti kalau langsung doa penutup. Gitu? Iya, baik. Berikut. Unitatis Redintegratio. Itu dokumen Konsili Vatikan kedua dalam hubungan dengan gereja-gereja lain. Gereja lain itu artinya kan ada gereja Protestan, begitu. Gereja Protestan itu ada macam-macam denominasi, macam-macam aliran, banyak sekali. Nah, sikap Gereja Katolik bagaimana itu? Dalam UR artikel 1, banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan berlainan pula. Maka Gereja Katolik mendukung upaya pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen. Nah, itu sikapnya, mendukung untuk hidup bersama. Sekarang artikel 3 alinea 3. Karena tidak sedikit pula upacara-upacara keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh saudara-saudari yang tercerai-berai dari kita. Upacara-upacara itu dengan berbagai cara dan menurut bermacam ragam situasi masing-masing gereja dan jemaat
sudah jelas memang dapat menyalurkan hidup rahmat yang sesungguhnya dan harus diakui dapat membuka pintu memasuki persekutuan keselamatan. Itu yang artikel 3. Artinya, sikap gereja Katolik terhadap gereja lain itu sama dengan lagu yang tadi dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini tadi, mengajak untuk hidup rukun dan damai bersatu padu. Berikut sekarang Nostra Aetate dalam hubungan dengan agama lain. Kalau gereja itu ya gereja yang sama-sama pengikut Yesus begitu. Tapi kalau agama lain itu ya agama yang berbeda. Misalnya Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, Konghucu, Shinto dan seterusnya. Sikap gereja Katolik bagaimana? Nah, artikel pertama mengatakan begini. Gereja meninjau dengan cermat sikapnya terhadap agama-agama bukan Kristen dalam tugasnya memupuk kesatuan dan cinta kasih antar manusia dan yang membawa kebersamaan hidup. Karena semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal. Sebab Allah menempatkan seluruh manusia di bumi. Semua mempunyai tujuan akhir yang satu, yaitu Allah. Bukti penyelenggaraannya dan bukti kebaikannya mencakup semua orang. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup. Kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup. Manusia menemukan Allah. Dalam Dia pula, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini dari Nostra Aetate. Lanjutannya sekarang. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta hidup Kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan kekayaan rohani dan moral, serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Ini artikel 2. Kalimat yang terakhir ini tadi penting, anak-anak. Itu merupakan pesan dari Nostra Aetate terhadap kita semua. Berikutnya sekarang. Bagaimana perbuatan nyata gereja dalam membina hubungan baik dengan agama lain? Contohnya, di bukumu itu halaman 209 dikisahkan di situ. Ada Kiai Budi dan Romo Budi yang bersahabat baik. Kemudian mempunyai simbol perbedaan justru memperkaya kita. Selalu bersama-sama dalam suatu kegiatan tertentu. Itu salah satu contoh. Contoh berikutnya, kegiatan forum dialog antar agama, baik dialog karya maupun dialog kehidupan. Dialog kehidupan itu ya hidup bersama dengan masyarakat. Dialog karya itu berkarya bersama. Misalnya ada yayasan yang bergerak pada aksi sosial melalui penderitaan pada sesama, itu berada di sekolah atau kerjasama di rumah sakit atau bakti sosial. Melalui sosio budaya. Sosio budaya itu tari-tarian atau kesenian wayang orang, wayang kulit, atau kesenian ketoprak, kesenian ludruk dan seterusnya. Itu para pemain-pemainnya itu lintas agama.
siapa saja boleh menari, siapa saja boleh bermain seni. Begitu. Terus di daerah-daerah tertentu itu ada sedekah bumi. Sedekah bumi itu diikuti oleh semua agama. Begitu. Baik, berikutnya sekarang. Apa saja yang perlu dilakukan untuk membina hubungan baik dengan agama lain? Yang pertama, tidak mempersoalkan atribut keagamaan yang dipakai teman yang beda agama. Yang kedua, menggunakan istilah agama pada tempatnya. 3. Tidak mengucilkan penganut agama lain. 4. Memberi kesempatan bahkan motivasi teman beda agama untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, bersedia jika dilibatkan dalam pesta keagamaan lain. Begitu. Baik, sekarang tugasmu. Kamu buat kesimpulan dari Unitatis Redintegratio dan Nostra Aetate. Kamu buat 5 kalimat begitu. Kemudian ditulis di bukumu. Kalau mau nilainya di atas KKM dihias-hias. Contohnya itu dihias ada garis-garis, ada warna-warni, ada bunga mawar, begitu? Ya, baik. Sekarang kita akan tutup. Nah, ini doa penutup beneran. Nanti kita akan mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Christina Purwanti dan 3 anak-anak yang manis-manis, ya, Nindi, Yoakim, dan temannya. Kita akan doakan doa penutup terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua